Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Rahmi Fika Aulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas lagi nih untuk soal TPS buat kalian. Dan untuk soal TPS yang aku bahas hari ini merupakan soal TPS penalaran umum untuk sub materi silogisme. Nah, untuk materi silogisme ini biasanya muncul sebanyak 5 soal di UTBK sebelumnya. Dan kemungkinan di UTBK tahun ini juga akan muncul sebanyak 5 soal. Dan cukup banyak ya teman-teman, dan lumayan jika teman-teman bisa menjawab soal ini dengan benar dan cepat. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin sama kalian gimana sih trik mudah untuk menjawab soal silogisme ini gitu. Nah, dengan trik ini kalian bisa mudah dan cepat untuk menjawab soalnya. Sebelum aku bakalan bahas soalnya, aku ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung jawab ya soalnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas soal silogisme. Nah, sebelum kita akan bahas soal silogisme, aku bakal jelasin terlebih dahulu gimana sih cara teman-teman bisa menarik kesimpulan dari soal-soal silogisme. Nah, seperti ini ya untuk kesimpulan benar. Nah, jadi untuk kesimpulan yang benar itu, jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi untuk pernyataan yang sama itu bisa teman-teman coret. Jadi Q sama Q itu teman-teman coret. Dan ini hanya berlaku untuk posisi ruasnya yang berbeda. Nah, jika posisi ruasnya itu sama, dia itu nggak bisa dicoret. Nah, sekarang kita lihat untuk posisi ruasnya yang berbeda. Nah, jika P maka Q, R maka Q. Nah, di sini kan kita bisa lihat sama-sama posisi Q-nya itu berada di ruas yang sama. Maka kalau kita mengambil kesimpulan jika P maka R itu salah ya teman-teman. Jadi yang bisa dicoret itu jika ruasnya itu berbeda. Jika sama itu nggak bisa dicoret. Oke ya, sampai di sini paham ya. Langsung kita bahas soalnya supaya teman-teman lebih mengerti. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba jawab untuk soalnya ya. Kita baca dulu soalnya. Setiap smartphone baterainya tahan lebih dari 6 jam. Oppa adalah satu merek smartphone ternama. Kesimpulan yang tepat adalah yang A, Oppa baterainya tidak tahan lebih dari 6 jam. B, baterai Oppa tahan lebih dari 6 jam. C, agar baterai Oppa tahan lama maka harus diisi sebelum benar-benar habis. D, Oppa tidak termasuk smartphone. E, agar Oppa tahan lama maka harus diisi selama 6 jam. Oke, untuk tipsnya supaya teman-teman gak bingung untuk menentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya, teman-teman cukup menyoret dari pernyataan yang sama. Nah, di sini ada pernyataan yang sama, yaitu smartphone. Teman-teman coret aja si smartphone. Oke. Nah, setelah si smartphone-nya telah teman-teman coret, yang tinggal apa lagi? Yang baterai tahan lama dari 6 jam dan Oppa. Jadi, kesimpulan di sini adalah baterai Oppa tahan lebih dari 6 jam. Gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Kita baca dulu pernyataannya. Pernyataan pertama, semua pelajar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Pernyataan kedua, beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Kesimpulan yang benar adalah, oke seperti biasa teman-teman coret pernyataan yang sama, yaitu pelamar beasiswa, melamar beasiswa. Oke, bisa dicoret ya. Kemudian tinggal beberapa mahasiswa sama harus lulus tes bahasa Inggris. Oke, tipsnya. Nah, kalau ada pernyataan yang menyatakan semua dan beberapa, maka kesimpulannya harus beberapa. Oke. Nah, jadi teman-teman lihat optionnya yang ada beberapa, tinggal yang A, C, sama E. Jadi optionnya tinggal itu aja ya. Jangan fokus ke option yang lain. Ya, beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Oke, enggak ya, karena di sini udah kita coret yang kata-kata melamar beasiswa, jadi itu enggak benar. Yang C, beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Oke, kita simpan dulu. Yang E, beberapa pelamar beasiswa tidak ikut tes bahasa Inggris. Ini juga enggak karena pelamar beasiswa sudah kita coret. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Karena sesuai yang telah kita coret, yang tinggal itu adalah harus lulus tes bahasa Inggris dan mahasiswa.
Oke, paham ya sampai di sini? Ke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Kesimpulan yang benar adalah, oke, seperti biasa untuk semua sebagian, jadi kesimpulannya sebagian. Jadi tinggal option B, D, dan E. Oke, kita lihat pernyataan yang ada kalimatnya yang sama. Pandai, pandai. Oke. Tapi di sini untuk kalimat yang pandai untuk pernyataan 1 dan 2 itu tidak kita coret. Kenapa? Karena posisinya itu berada di ruas yang sama. Tadi setelah dijelaskan yang bisa dicoret itu berada di ruas yang berbeda. Lalu gimana solusinya? Sekarang kita logikakan aja. Katanya semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Oke, jadi kalau di sini kita lihat berarti kesimpulannya sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Karena katanya kan semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sedangkan kata pernyataan kedua sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti sebagiannya lagi itu tidak lulus ujian. Nah, sekarang kita lihat semua optionnya yang kemungkinan benar, yaitu yang B, D, dan E. Oke, kita lihat ya supaya teman-teman makin paham. Yang B, sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Oke, di sini tidak ya, karena harus menggunakan sebagian siswa kelas 12. Di sini dia nggak pakai sebagian siswa kelas yang mananya. Di B tidak. Yang D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Jadi di sini juga tidak, karena di pernyataan tidak ada membahas mengenai mengikuti ujian. Dia membahas lebih lulus ujian. Yang E, sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Jadi yang benar itu adalah yang E. Aku ingatin lagi untuk pernyataan atau kalimat yang sama yang bisa dicoret itu berada di ruas yang berbeda, bukan ruas yang sama ya teman-teman, begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 4. Oke, pernyataannya cukup panjang ya. Kita baca dulu pernyataannya. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamata. Jika kakek tidak menggunakan kacamata, maka kakek akan kesulitan membaca. Pagi ini kakek tidak menggunakan kacamata. Kesimpulan yang benar adalah, oke kita coret dulu. Kakek tidak menggunakan kacamata, kakek tidak menggunakan kacamata, itu kita coret semua ini. Berarti tinggal pagi ini kakek akan kesulitan membaca. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Gampang ya. Kelihatannya memang panjang soalnya, tapi jawabannya itu gampang banget untuk mencarinya. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Beberapa pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata di dunia. Beberapa selebriti dunia menghabiskan liburan di Indonesia. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, untuk premis atau pernyataan yang kedua pernyataannya itu ada beberapa, maka kesimpulannya itu harus beberapa. Oke, kita lihat optionnya ada beberapa. Yang B aja ya, otomatis jawabannya benar yang B. Nah, supaya teman-teman lebih paham kenapa dia memilih yang B, nah kita lihat untuk pernyataan pertama. Beberapa pulau yang sangat indah di dunia, di Indonesia, menjadi tujuan wisata dunia. Beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Berarti di sini kesimpulannya bisa ada dua sih. Yang pertama, beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Nah, atau bisa juga beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya itu ada beberapa yang menghabiskan liburannya di Indonesia, ada beberapa juga yang tidak menghabiskan di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pernyataannya ada beberapa keduanya, jadi kesimpulannya juga beberapa. Kalau misalnya ada semua ada beberapa, jadi kesimpulannya itu adalah beberapa. Tapi kalau semua kedua premis atau pernyataannya, jadi kesimpulannya itu adalah semua. Oke ya, sampai di sini paham ya? Oke teman-teman, terima kasih udah mau nonton. Mungkin itu pembahasan dari aku. Aku harap kalian bisa mengerti dan paham dengan apa yang aku jelaskan. Jangan lupa untuk sering-sering bahas soal lainnya supaya semakin sering kalian membahas soal, semakin mudah kalian untuk menjawab di ujian UTBK nantinya. Oke, terima kasih udah menonton. Thanks for watching. See you on my next video. Dadah!